Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang di bab 3, yaitu tentang sunnah. Adapun untuk Selasa berikutnya setiap masuk murojaah, jadi nyebutkan apa yang sudah saya ajarkan, urut satu poin per poin dari sini, begitu seterusnya. Mulai minggu depan, ya. Hari ini tidak dulu, jadi mulai minggu depan begitu, ya. Apa yang telah saya ajarkan urut mulai sini nanti, ya. Hari ini kita melanjutkan dulu di bab 3 karena tadi saya datangnya agak terlambat. Jadi bab 3 tentang sunnah. Kalian kemarin telah kita bahas, ya, kita telah membahas kemarin tentang ada 4 sudah seumek opoe. Hah? Siapa itu? Tak ada di situ. Tak ada di situ, Fakir. Hah? Ya berarti bisa aja dah itu. Makanya cuma bolos saya kamu. Dah. Hari ini kita kemarin kita telah membahas bahwa kemarin kalau kita bahas bahwa dalil itu ada yang mujma', ada yang mukhtalaf. Yang mujma' ada 4, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Kita akan belajar satu-satu. Untuk Al-Qur'an, untuk menyingkat waktu saya skip saja. Jadi kalian nanti belajar di bab-bab selanjutnya kita singgung-singgung sedikit supaya waktunya efektif karena hanya ada 30 kali pertemuan. Hari ini saya lanjut membahas tentang dalil yang mujma' alaih yang kedua, yaitu as-sunnah. Ya, jadi Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Kita bahas sekarang apa? As-sunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah itu? Ya. Kalau Al-Qur'an kan sudah jelas itu. Sudah sekali bawah. Pengertiannya dulu, ya. Pengertian sunnah dalam bahasan ilmu usul fikih artinya sesuatu yang berasal dari Nabi selain dari Al-Qur'an, ya, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ya, jadi apapun yang berasal dari Nabi selain Al-Qur'an itu namanya sunnah. Ya. Yang dari Nabi itu kan ada yang berupa Al-Qur'an, ada yang selain Al-Qur'an. Nah, yang selain Al-Qur'an itulah yang dinamakan as-sunnah. Ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa persetujuan. Ya. Sekarang kita akan bahas dulu pembagian sunnah itu. Ya. Sunnah, ya, ditinjau dari segi bentuknya itu ada 3 macam. Ya. Pembagian sunnah dari segi bentuknya ada 3 macam. Yang pertama, apa yang berasal dari Nabi berupa perkataan itu disebut sunnah qauliyah.
Yang kedua, apa yang datang dari Nabi itu berupa perbuatan, ya. Jadi itu namanya sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga, apa yang datang dari Nabi itu berupa persetujuan yang disebut dengan sunnah takriyah. Itu kalau dari segi bentuk, ya. Maksud dari sunnah qauliyah adalah ucapan-ucapan Nabi. Itu namanya sunnah qauliyah. Contoh, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Fatihah. Itu namanya sunnah qauliyah, ucapannya Nabi. Atau Nabi mengatakan ketika turun surat Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini untuk bacaan sujud kalian misalnya. Nah, ucapan Nabi yang semacam itu namanya sunnah qauliyah. Jadi Nabi ngomong gini. Lah itu namanya sunnah qauliyah. Sedangkan sunnah fi'liyah itu Nabi melakukan sesuatu lalu dilihat oleh para sahabat lalu diriwayatkan ke kita, disampaikan ke kita, ya, diriwayatkan lalu sampai ke kita. Itu namanya sunnah fi'liyah. Jadi perbuatannya Nabi. Contoh, Uqbah bin Amir, sahabat Umar Uqbah bin Amir radhiyallahu an itu melihat Nabi itu kalau rukuk meletakkan telapak tangan itu di lutut. Nah, lalu dia menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a yadahi ala rukbatayhi. Nabi itu kalau pas rukuk dia meletakkan kedua telapak tangan itu pada lututnya. Nah, apa yang diomongin oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat Nabi meletakkan kedua telapak tangan di lutut pada waktu rukuk itulah yang dinamakan sunnah fi'liyah. Ya, jadi bukan Nabi ngomong, bukan Nabi yang menyampaikan, tapi ada sahabat yang melihat dan itu diriwayatkan ke kita. Itu namanya sunnah fi'liyah. Contoh lagi, misalnya para sahabat melihat bahwasanya Nabi itu sholat sunnah di atas kendaraan. Lalu diriwayatkan ke kita bahwa Nabi itu sholat di atas kendaraan kemanapun arah untanya itu menghadap. Tapi kalau sholat wajib, Nabi itu turun ngadep kiblat. Nah itu diriwayatkan ke kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir itu meriwayatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi itu sering kita dapati sholat sunnah di atas untanya itu kemanapun untanya menghadap. Fa'idha agadal fardhu, tapi kalau Nabi pengen sholat fardu, nazala fastaqbalal kiblat, Nabi turun dari untanya lalu menghadap kiblat. Perbuatan Nabi seperti itu disebut sunnah fi'liyah. Jadi apa yang terlihat oleh Nabi, apa yang terlihat itu, lalu diriwayatkan ke kita. Itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah takriyah itu artinya persetujuan. Jadi Nabi melihat sesuatu hal, lalu Nabi itu membiarkan atau menyetujuinya. Itu namanya sunnah takriyah. Misalnya suatu ketika Nabi itu melihat sahabat Abu Bakar datang sholat jamaah terlambat. Lalu sahabat Abu Bakar itu dia melakukan takbiratul ihram belum masuk di dalam shaf. Jadi shaf itu ada di depan. Dia itu khawatir ketinggalan rakaat pertama, belum masuk ke dalam shaf, dia itu takbir. Lalu rukuk bareng imam. Lalu kemudian Abu Bakar itu setelah nanti i'tidal baru dia jalan masuk ke dalam shaf. Paham maksudnya? Jadi ini kan jamaah baris ya. So baris kan, Abu Bakar datang telat. Dia sudah melihat imam mau ruku, gitulah. Dia datang. Dia tidak masuk ke shaf dulu. Abu Bakar itu masih ada jarak dengan shaf, tapi dia sudah takbir dulu. Khawatirnya dia ketinggalan rakaat 1, gitulah. Ngubernya itu. Lalu dia takbir, lalu langsung ruku, gitulah. Lalu i'tidal berdiri, baru dia masuk ke shaf itu. Nah, selesai sholat itu didatangi Nabi, ditanya ngapain tadi, gini. Nah, cerita terus Nabi mengatakan zadakallah hirsah wala ta'ud.
Semoga Allah menambah semangatmu, maksudnya semangat untuk mengejar sholat bersama imam itu, dan jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Tetapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya. Di situ berarti mengandung persetujuan bahwa Nabi itu mengandung persetujuan itu. Kan Nabi tidak nyuruh mengulangi sholatnya untuk Abu Bakar. Berarti orang sholat sendirian di luar shaf itu sholatnya sah, tapi jelek gitu lah. Buktinya tadi Abu Bakar nggak disuruh mengulangi kan? Nah berarti apa? Sholatnya Abu Bakar tadi sah. Paham maksudnya? Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya sunnah takriyah. Ya, jadi Nabi membiarkannya saja gitu loh. Nah, berarti itu boleh gitu loh. Walaupun tidak baik gitu loh maksudnya. Tapi itu boleh. Maksudnya tidak sah tadi. Ya, sholatnya Abu Bakar itu sah. Ya, dia dihitung dapat 1 rakaat walaupun dia rukuknya di luar shaf itu. Ya, apa namanya? Takbirnya itu di luar shaf tadi. Ya. Nabi suatu ketika pernah mendapati ada sahabat namanya Qais bin Fahad. Itu habis sholat subuh dia sholat sunnah lagi. Sahabat Qais bin Fahad itu habis sholat subuh dia itu sholat sunnah lagi. Lalu Nabi tanya sama si Qais itu, ya Qais, mahatani rakaatani. Iki kong rakaat apa? Mari sembahyang subuh kok sembahyang mana kong rakaat gitu loh. Qais selalu berkata begini, ya Rasulullah, lam akun sholaitu rakaatil fajr. Saya tadi itu belum sholat sunnah qobliyah subuh gitu loh. Maka ini tadi itu 2 rakaat sholat qobliyah subuh saya. Nabi itu terus diam, tidak menyalahkannya. Disitulah yang disebut sunnah takriyah. Nabi membenarkan apa? Bolehnya orang yang tidak menangi qobliyah subuh karena bangunnya kesiangan, terus dia mendapati jamaah, maka dia bisa ikut langsung jamaah subuh, sedangkan qobliyahnya subuhnya itu boleh dikerjakan sesudah sholat subuh. Mana dalilnya? Sunnah takriyah dari Nabi. Nabi membiarkan Qais bin Fahad melakukan itu. Itu namanya apa itu? Sunnah takriyah. Nabi bilang gini kan enggak. Cuma Nabi apa? Membiarkan. Kalau salah kan Nabi bilang, oh enggak boleh itu. Namanya qobliyah subuh itu ya harus dikerjakan sebelum subuh. Kamu kok kerjakan setelah subuh Qais? Tapi Nabi diam saja ketika Qais mengatakan seperti itu. Ini tadi qobliyah subuh Nabi. Saya melakukan ini karena tadi belum qobliyah subuh. Makanya habis qobliyah subuh saya kerjakan ini. Nabi diam saja. Maka pembenaran itu, diamnya Nabi, ya kata para ulama itu, sukutin Nabi yadullu ala jawazi. Diamnya Nabi atas peristiwa itu menunjukkan bolehnya tadi, gitu loh maksudnya. Itu namanya apa? Sunnah takriyah. Paham sekarang itu bedanya? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Nah, itu. Ngerti apa enggak, Kel? Ngerti apa maksudnya kowe? Hah? Nah. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu sedang berpergian, dia mendapati ada sebuah kepala kabilah itu sakit. Lalu dibacakan surat Fatihah. Lalu orang itu sembuh, Abu Sa'id Al-Khudri dikasih kambing. Ketika sampai ke Madinah, disampaikan itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kok tahu kamu kalau Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Ya wes, sekarang ambilkan saya pupune wedhuse mang situ aku njaluk, kata Nabi. Berarti ucapan Nabi itu apa? Pembenaran kan? Itulah takriyah itu. Benar no, berarti ayat Al-Qur'an boleh dipakai ruqyah. Menerima upah dari ruqyah itu berarti boleh. Gitu loh maksudnya. Itu namanya apa itu? Sunnah takriyah. Paham itu ya? Bahkan kadang Nabi tidak ngucap, itu juga namanya sunnah takriyah. Misalnya praktek mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil di mana pihak pertama menyediakan modal, pihak kedua mengoperasikan duit itu untuk sebuah usaha, lalu bagi hasil dengan ketentuan yang diatur oleh syariat, maka tindakan mudharabah itu dibolehkan dalam agama asal dipatuhi nanti aturannya. Nah, praktek mudharabah itu tidak ada ucapan dari Nabi sama sekali yang mengatakan pembolehan itu tidak ada. Nabi pun tidak pernah melakukan mudharabah. Nabi itulah. Nabi pun tidak pernah mengucapkan, tapi Nabi membiarkan. Paham maksudnya? Jadi di zaman sahabat itu, zaman Nabi itu sering orang melakukan mudharabah dan Nabi membiarkan itu.
Pembiaran Nabi terhadap hal tersebut itulah yang dinamakan sunnah takriyah. Berarti hukum mudharabah boleh karena Nabi membiarkan hal itu terjadi pada zaman sahabat dan tidak melarang sama sekali. Itulah yang dinamakan sunnah takriyah. Contoh lagi, ada orang masuk Islam, terus dia masuk Islam suami istri bareng. Itu Nabi membiarkan saja, tidak menyuruh dua orang yang masuk Islam itu, suami istri itu, untuk mengulangi pernikahannya. Paham maksudnya? Ada suami istri masuk Islam, padahal dulu nikahnya kan coro kafir. Ketika masuk Islam, oleh Nabi itu dibiarkan saja, tidak disuruh kamu masuk Islam, kamu akad nikah lagi, tidak begitu. Maka perbuatan Nabi, pendiaman Nabi atas hal tersebut, atas fakta itu menunjukkan bahwa kalau ada dua orang masuk Islam suami istri, keduanya itu tidak perlu mengulangi pernikahan secara Islam. Nabi tidak pernah ngomong, gitu lah. Nabi tidak pernah ngomong. Nabi pun tidak pernah melakukan itu. Jadi bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, tapi sunnah takriyah. Jadi Nabi biarkan saja itu, maksudnya. Ya, berarti itu menunjukkan kalau ada suami istri masuk Islam, berarti dia tidak harus melakukan akad nikah secara Islam lagi, meskipun dulu secara Kristen atau secara Yahudi atau secara Hindu atau secara Buddha. Jadi kalau mau Islam tidak perlu nikah lagi. Pokoknya suami istri itu masuk Islam bareng. Itulah namanya apa itu tadi? Sunnah takriyah. Bisa membedakan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah sama sunnah Islam beda noji. Nah, sekarang kita lanjut. Pembagian sunnah yang berikutnya, kalau ini dari segi bentuknya, sekarang dari segi apakah harus diikuti atau tidak, ya. Jadi pembagian sunnah apakah harus diikuti atau tidak. Sunnah itu apa tadi? Masih ingat? Apa yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun yang selain Al-Quran itu ya. Kalau ucapan Nabi yang merupakan ayat Quran ya bukan sunnah, namanya ya Quran gitu lah. Apa yang berasal Nabi selain Quran, baik dia perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, kalau tadi bentuknya ada macam tiga, qauliyah, fi'liyah sama takriyah. Dari segi apakah sunnah apa yang datang dari Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apakah harus diikuti atau tidak, itu terbagi menjadi 4. Jadi pembagian sunnah ditinjau dari segi apakah harus diikuti atau tidak. Ada berapa? 4. Yang pertama disebut tasyri'iyah. Yang kedua disebut khususiyah. Yang ketiga disebut jibillah. Yang keempat disebut khibrah insaniyah. Saya jelaskan dulu. Jadi intinya begini, tidak semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti. Nabi itu kan uswatun hasanah, mungkin kamu begitu, contoh terbaik, kan begitu ini. Itu kan harus diteladani. Iya, tapi tidak semua ucapan Nabi, tidak semua perbuatan Nabi, gitulah. Itu harus kita ikuti. Ada yang harus kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti, ada yang boleh kamu ikuti. Makanya harus dipetakan seperti ini supaya kamu paham. Nanti kalau kan nggak paham seperti ini, seringkali dia salah. Dianggapnya setiap apa yang dilakukan Nabi itu harus diikuti, nanti terjebaklah dia dalam kejumutan pemikiran. Akhirnya nggak tahu perkara-perkara mutaghayirat gitu loh. Nanti makanya ini dasarnya diletakkan dulu. Tasyri'iyah artinya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi yang memang harus kita ikuti. Contohnya cara Nabi sholat. Cara Nabi sholat itu adalah merupakan sunnah tasyri'iyah. Artinya bagian dari syariat. Berarti harus diikuti karena Nabi nyuruh.
Sallu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti cara sholat Nabi itu masuk apa itu? Sunnah tasriyah, artinya bagian dari syariat. Nabi makan dengan tangan kanan, itu bagian dari syariat, berarti harus diikuti. Ya, Nabi minum sambil duduk, itu bagian dari syariat, itu harus diikuti. Tapi tidak semua apa yang dilakukan Nabi itu bagian dari syariat yang boleh kita ikuti. Ada hal-hal yang dilakukan Nabi itu tidak boleh kita ikuti karena hukumnya itu berlaku hanya untuk Nabi. Contoh, Nabi itu istrinya berapa? Banyak ya. Total itu Nabi pernah akan nikah sama 12 orang. Tapi yang menemani Nabi sampai wafat itu adalah 9 orang. Sama Khadijah itu monogami. Lalu setelah ibunda Khadijah wafat, Nabi itu berpoligami. Yang menemani Nabi sampai wafat itu berapa? 9. Sekarang saya tanya, boleh enggak saya ikuti itu? Boleh apa enggak? Boleh. Berarti tidak semua perbuatan Nabi itu boleh diikuti dan harus diikuti. Ada perbuatan Nabi itu yang tidak boleh diikuti, gitu loh. Perbuatan itu namanya khususiyah. Karena Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa sulasa wa ruba." Nikahi perempuan yang kamu suka itu 2, 3 atau 4. Ya. Berarti apa? Maksimal berapa itu? 4. Ya. Nabi berapa tadi? 9 yang menemani Nabi sampai wafat. Berarti itu namanya khususiyah. Gitu. Nabi kalau tidur wudunya tidak batal. Nabi tidur itu wudunya tidak batal. Kalau kamu ketiduran wudunya batal. Nabi itu mengatakan al-ainu wika usahi. Mata itu sumbatnya dubur. Faman nama fal yatawaddo. Siapa yang tidur maka hendaklah dia wudu. Tidur itu membatalkan wudu. Salah satu nawaqidul wudu itu adalah tidur. Tapi Nabi walaupun tidur itu wudunya tidak batal, tapi itu hanya berlaku khusus untuk Nabi. Kamu kalau tidur wudunya batal. Gitu loh. Satu ketika Nabi ditanya, kenapa habis ketiduran lama terus nggak wudu lagi? Katanya kalau orang ketiduran itu harus wudu. Nabi menjawab, inna ainani tanamani walayanamu kolbi. Nek aku iki gak koyo wong liya. Nek wong liya nek turu kabeh ku turu. Nek aku mripatku turu, atiku gak turu. Nek awakmu turu, hati-hatine melu turu, kan gak iso nek ngentut gitu lho. Kowe nek turu, gak suka ngentut. Gak, makanya kalau kamu ketiduran, kamu itu disuruh apa? Wudu. Karena memang mata itu disebut sumbatnya tubuh. Artinya kalau kamu tidur kayak kamu tidak tahu apakah kamu kentut atau tidak itu loh. Makanya kamu kan disuruh apa itu? Susah sekali ini. Jelas ya itu ya. Contoh lagi, Nabi itu boleh puasa wisol. Puasa wisol itu maksudnya puasa terus menerus, kadek buka nyambung. Saiki poso, gak buka langsung poso neh. Wong dino ngebleng gitu. Itu jenenge poso apa itu? Wisol. Kamu boleh ndak ya? Ndak boleh. La tuwasilu kata Nabi, jangan kamu melakukan puasa wisol. Kamu ndak boleh. Para sahabat itu tanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasilu, tapi jenengan kok poso wisol?" Inilah stuka hayatiku. Nek aku gak padha mbek awakmu. Kata Nabi, "Aku gak padha, nek aku oleh poso wisol, nek kamu ndak boleh." Gitu. Itu berarti apa? Khususiyah. Paham itu maksudnya gitu deh. Itu namanya khususiyah itu. Ya. Sholat duha itu untuk kamu sunnah, tapi untuk Nabi apa? Wajib. Ya. Apalagi itu misalnya nyembelih korban untuk kamu sunnah, untuk Nabi apa? Wajib. Salah satu hunna alaiya faraid. Ada 3 perkara untukku wajib. Waalaikum hunna tatawwu. Untuk kalian perkara itu hanya sunnah saja. Apa itu? Sholatul witri wan nahru wa sholatud duha, yaitu sholat witir, nyembelih kurban, sholat duha. Nah itu namanya apa? Khusus, karena berlaku khusus untuk Nabi saja. Itu namanya khususiyah. Dan banyak yang seperti itu, perkara-perkara khususiyah itu ya, yang memang hanya diberlakukan khusus untuk Nabi.
Ya, paham sekarang apa itu khususiyah? Nah, yang berikutnya itu jibilah. Apa namanya? Jibilah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau perbuatan Nabi yang bukan bagian dari syariat, tapi memang bagian dari perilaku Nabi sebagai manusia. Jadi Nabi itu meskipun seorang Rasul, dia itu juga manusia. Paham maksudnya? Nah, artinya sisi-sisi kehidupan Nabi sebagai manusia itu sebetulnya bukan seluruhnya menjadi bagian dari syariat. Hukumnya tidak harus diikuti. Kalau ini harus diikuti, kalau tasriyah itu harus diikuti, kalau khususiyah tidak boleh diikuti. Mulai mau betul ini. Kalau khususiyah itu tidak boleh diikuti, kalau jibilah boleh kamu ikuti, boleh tidak. Itu namanya jibilah. Contoh, Nabi itu pakaiannya pakai serban, pakai imamah itu loh. Tahu imamah loh? Kain dibulet-bulet no sirai itu jenenge apa? Imamah. Kok wong Arab itu lho. Nah, nek di slampirno ndek dhuwur itu jenenge hutroh atau simak ya. Sing kok wong Arab dikodungno kok taplak itu lho. Itu jenenge apa? Hutroh atau simak. Nabi itu sering pakai apa? Serban, imamah ya. Imamah itu kain diblebet ndek sirah. Perbuatan Nabi itu bukan bagian dari syariat. Itu bagian dari sisi kehidupan Nabi sebagai manusia biasa. Karena Nabi itu orang Arab, pakaian orang Arab zaman itu ya memang biasanya pakai imamah. Abu Jahal pun ya pakai. Paham maksud saya? Abu Jahal pakai imamah apa enggak? Pakai. Abu Lahab pun pakai imamah gitu lah. Ngerti maksudnya? Jadi itu bukan bagian dari syariat. Seandainya Nabi itu orang Jawa, mungkin juga pakai belangkon dulu, kan begitu itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Nah, berarti pakai imamah itu perbuatan Nabi yang merupakan sunnah jibilah. Harus diikuti. Harus diikuti. Tidak boleh diikuti, boleh tidak. Nek kowe saiki nggih serban ndak apa-apa. Jadi aku serbanan wis nek Nabi, ya ndak apa-apa. Tapi ndak masalah gitu loh maksudnya. Karena itu bukan bagian dari syariat. Paham maksudnya itu? Nah, gitu. Nabi itu nyangdi nggo tongkat. Nek maku ngangge tongkat. Itu bukan bagian dari syariat, tapi itu sisi kehidupan Nabi sebagai manusia biasa. Tidak harus diikuti. Nek kok ikuti oleh, saiki kok nyandi-nyandi nggo teken ngene. Ya oleh, ya apa-apa. Gitu loh. Tapi ndak harus gitu loh maksudnya. Paham maksudnya kamu? Maksudnya iya. Nabi kemana-mana naik onta. Nabi kemana-mana apa? Itu sunnah apa itu? Jibillah. Bukan tasriyah. Jadi bukan bagian dari syariat. Jadi kamu tidak harus kemana-mana naik onta. Kamu boleh pakai motor, kamu boleh pakai mobil, kamu boleh pakai Avanza, gitulah. Kalau saya niku Nabi Pak, sekarang saya beli onta, nyandi pakai onta, ya enggak apa-apa, gitu lah. Wong sunnah jibilah itu boleh diikuti, boleh tidak, gitu maksudnya. Paham maksudnya? Paham nih maksudnya? Ya. Nabi bajunya pakai gamis. Nabi bajunya pakai. Saya tanya, gamis itu sunat tasriyah apa jibilah? Jibilah. Bukan tasriyah. Kalau kamu pakai gamis, boleh. Enggak apa-apa. Aku pakai gamis wis jene koyo Nabi, boleh. Tapi kalau kamu enggak pakai gamis, kamu seperti pakaian orang Indonesia, urfe apa? Sarungan. Ya enggak apa-apa. Tidak berarti orang sarungan itu berarti kurang kesunahannya. Orang kalau tidak bisa membedakan ini, nanti dia mengira setiap perbuatan Nabi itu bagian dari syariat, gitu loh maksudnya. Seolah-olah semuanya itu harus ditiru, seolah-olah nek dadi wong Jawa gak oleh nggih koplok ngene. Karena Nabi tidak pernah pakai koplok begini, gitu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Karena ada orang karena nggak paham usul fikih itu nggak bisa membedakan mana tasriyah, mana khususiyah, mana jibilah, mana khibru insaniyah. Dia pukul rata semua yang datang dari Nabi itu seolah-olah harus diikuti. Padahal ada yang harus diikuti, ada yang tidak boleh diikuti, ada yang boleh diikuti, gitu loh maksudnya. Jibilah itu hanya boleh diikuti, bukan harus. Kamu pakai gamis boleh, enggak apa-apa, apalagi niatnya baik. Apa niatnya nggih gamis, jadi terhindar dari maksiat. Bagus, enggak apa-apa. Kan kalau pakai gamis kamu terhindar dari maksiat. Mosok kate gamisan kowe mlebu gedung biskup kan enggak pantes. Iya kan? Iya. Benar enggak? Kowe gamisan terus gitaran di pinggir rembong, enggak pantas itu. Iya. Maka baju pun itu juga bisa mencegah kamu daripada perbuatan maksiat, kan begitu ya? Hah?
Mosok kowe dugem nggih gamis ka pantes kowe ya. Kan isin kowe nggodho cewek ngono. Cewek gamisan ndak pantes ya. Kan begitu, maka otomatis baju itu pun bisa mencegah kamu dari perbuatan maksiat. Jadi kamu memakai gamis itu kalau niatnya mencegah takul maasi, mencegah diri dari maksiat, berarti kamu dapat pahala. Kalau kamu karena cinta sama Nabi taasi, kamu dapat pahala. Tapi nek kowe sampai duwe keyakinan bahwa pakai gamis itu harus, dan siapa yang tidak mau pakai gamis berarti tidak sunnah, kowe bermasalah kowe berarti. Gitu loh maksudnya itu. Karena gamis bukan bagian dari syariat, tapi jibilah itu. Ndak apa-apa pakai gamis, yang penting ojo rumongso kowe aku sunnah aku karena nggo gamis. Iku sing gak gelem nggo gamis sing celonoane gak sunnah. Lho iku sing salah kowe, paham maksudnya itu ya. Iku bisa bedakno gitu karena hari ini banyak orang nggak bisa bedakan itu. Ngerti maksudnya? Nabi kemana-mana itu pakai cincin. Nabi pakai cincin apa enggak? Nabi pakai cincin perak ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Apa itu tasriyah? Bukan. Itu namanya apa? Jibilah. Kamu boleh pakai cincin asal jangan emas. Enggak pakai cincin juga enggak apa-apa. Ini Pak Usman enggak cincinan ini, ya. Karena apa yang dilakukan Nabi pakai cincin itu bukan syariat, itu jibilah. Gitu loh. Nabi mangan kurma. Itu apa namanya? Jibilah. Emang kamu harus makan kurma? Enggak kan? Apa maksudnya itu? Bisa dipahami itu ya. Yang berikutnya adalah khibro insaniyah. Khibro keinsaniyah itu keahlian Nabi sebagai seorang manusia. Nabi itu kan manusia, dia selain punya kebiasaan sesuai zaman beliau hidup, tapi beliau juga punya keahlian. Saya misalnya, saya itu punya keahlian bikin tempe iso. Paham maksudnya itu? Paham maksudnya? Saya bikin tempe iso saya itu. Bikin mie iso, gitu loh maksudnya. Gerong gidang iso. Itu namanya apa? Khibro insaniyah. Tiap orang kan beda-beda. Ono sing iso nukang kayu, kan gitu ya. Nah, ada juga keahlian-keahlian pada Nabi itu yang merupakan sisi kehidupan Nabi sebagai manusia. Contoh, kemampuan Nabi membuat strategi perang. Nabi waktu perang Khandaq atas usul Salman, Nabi itu membuat parit. Lah, tindakan Nabi membuat parit itu namanya khibro insaniyah. Khibro insaniyah itu juga sama, tidak harus diikuti. Jadi yang ini harus diikuti, yang ini tidak boleh diikuti, yang ini boleh diikuti, yang ini boleh diikuti. Jadi ini hanya boleh saja ya. Yang ini apa? Boleh. Yang ini apa? Tidak boleh. Yang ini apa? Harus dibedakan begitu. Lah, kalau kamu misalnya suatu ketika perang, boleh saja kamu mengikuti strategi perang Nabi, ngeduk parit seperti zaman Nabi, kalau itu memungkinkan. Tapi tidak harus seperti itu. Jangan hanya karena Nabi itu bulan Syawal tahun 5 Hijriah, waktu perang Khandaq Nabi strateginya bikin parit, lalu kamu berkata itu sunnah Nabi, berarti sekarang kalau perang harus ngeduk parit. Situasinya kan enggak itu. Apa maksudnya itu? Ngerti maksudnya? Tapi boleh kamu terapkan kalau itu memungkinkan, perangnya memang memungkinkan kamu gali parit itu, kan begitu. Nah, bisa dipahami ini ya. Jadi bedakan apa? 4 sunnah ini. Kebanyakan kalau tidak paham usul fikih begini, semua dari Nabi itu dianggap itu harus diikuti. Misal, terus kalau dinasihati ngotot, gitu loh. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jadi kalau ada pendapat berbeda dia tidak mau terima, karena dia berprinsip apapun yang datang dari Nabi itu harus diikuti. Contoh, ada orang sakit perut. Zaman dulu Nabi itu pernah ada kabilah Ukel sama Ukainah itu sakit perut, sama Nabi diobati, disuruh minum air kencing unta. Paham itu maksudnya? Sembuh dengan izin Allah. Kabilah Ukel dan Ukainah itu sembuh gara-gara minum kencing unta. Paham maksudnya itu? Saya tanya, itu sunat tasri'iyah, khususiyah, jibilah, apa khibro insaniyah? Hah? Yang mana menurut kamu? Mana menurut kamu itu? Ada ulama mengatakan mayoritas khususiyah, ada yang mengatakan jibilah, tapi tidak ada yang mengatakan tasri'iyah. Maksudnya itu? Artinya kalau kamu sekarang sakit perut, kamu tidak harus minum kencing unta. Maksudnya? Maksudnya itu? Kalau yang mengatakan jibilah berarti hanya sebatas boleh saja. Misalnya mazhab Hambali. Apa? Mazhab Hambali itu mengatakan minum kencing unta itu apa? Jibilah. Jadi kamu boleh minum kencing unta.
Tidak najis kan kalau madzhab Hambali itu. Kalau jumhur, peristiwa itu dihukumi sebagai khususiyah. Jadi apa yang dilakukan Nabi kepada kabilah Ukel dan Uraina itu khusus. Jadi tidak boleh kamu ulangi lagi. Saiki kowe nek lara weteng gak oleh ngombe kencingnya unta. Sebab kencing unta menurut mayoritas ulama hukumnya najis. Yang dilakukan Nabi pada kabilah Ukel itu hanya sebatas khususiyah. Tidak boleh kamu tiru. Gitu maksudnya. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan Nabi itu bagian dari syariat. Yang harus kamu ikuti itu ndak. Kowe nek lara weteng saiki ngombe promak boleh. Gitu maksudnya itu. Ngerti maksudnya itu? Nah, orang yang tidak mengerti begini, itu akan terjebak. Apa yang sebetulnya masuk ranah jibilah, gitulah. Dia anggap semuanya itu sebagai taswiyah, sehingga tidak maulah pakai sarung. Paham maksudnya? Tidak mau pakai kopiah, gitu. Tidak mau pakai blangkon, gitu. Paham maksudnya? Seolah-olah kalau pakai blangkon itu tidak sunnah, gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya seolah-olah kalau pakai pakaian Jawa itu berarti tidak sunnah. Padahal pakaian itu hanya diatur bentuk-bentuknya dan tata caranya, sementara mode itu diserahkan pada daerah masing-masing. Itu kenapa dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakaiannya pakai sewek. Pakai apa? Pernah kamu lihat fotonya Kiai Ahmad Dahlan? Pakai apa itu? Sewek. Pakai sewek, jaket itu lah. Karena urfnya zaman beliau hidup, itu urfnya orang itu memang pakai apa? Sewek. Saya tidak oleh kowe karena nanti jadi libas susuh kok. Kan aneh itu. Kan kamu tidak boleh pakai pakaian aneh. Paham maksudnya? Kayak zaman Dahlan itu fotonya coba. Pakai apa itu? Sewek. Bajunya pakai baju Jawa, beskap itu. Dan ulama-ulama dulu ya banyak begitu ya. Kenapa? Karena urusnya zaman itu seperti itu. Dan itu tidak sama sekali mengurangi seseorang itu dianggap kurang sunnah gitu loh. Orang sekarang itu gara-gara itu loh. Maksudnya gak ngerti usul fikih itu gitu loh maksudnya. Akhirnya nganggep gitu loh. Kata ono wong celonoan ndak sunah iki. Begitu. Paham maksudnya? Ono wong kupluan ndak sunah. Nah itu paham maksudnya itu ya. Nah, jadi itu harus kamu pahami seperti ini. Inilah sunnah ya. Kita ulang. Apa itu sunnah? Apa yang berasal dari Nabi selain Quran ya. Baik berupa apa itu? Perkataan, perbuatan maupun apa? Persetujuan. Dari segi bentuknya ada berapa itu? Apa? Qauliyah, fi'liyah sama tak? Kalau dari segi kemungkinan harus diikuti atau tidak ada berapa? Yang pertama, apa itu? Bagian dari syariat harus diikuti. Hukumnya harus diikuti. Yang kedua, itu khusus untuk Nabi, tidak boleh diikuti, ya gitu ya. Yang berikutnya apa itu? Itu bagian sisi kehidupan Nabi sebagai manusia biasa, harus diikuti. Boleh saja, ya. Hanya boleh saja. Ya. Boleh kamu pakai gamis, boleh kamu pakai jubah, boleh pakai serban, ya, tapi tidak harus, ya, begitu ya. Boleh kamu lauknya enggak pakai tempe, boleh pakai cuka. Nabi itu sering makan lauk pakai cuka. Pakai cuka itu bagian syariat atau jibilah? Jibilah, tidak harus. Gitu loh. Paham maksudnya? Terus yang berikutnya apa? Khibrah insaniyah, yaitu sisi keahlian Nabi ya. Ini boleh saja. Bisa dipahami ya ini ya. Sebetulnya sunnah ini ya harus dipelajari yang lain-lain ya. Cuma karena waktunya terbatas ini saya kasih yang penting-penting saja ya. Misalnya kamu hadis itu harus paham juga. Jadi ilmu itu sangat berkaitan ya. Misalnya kamu belajar usul fikih begini sebetulnya sangat berkait dengan ilmu hadis. Karena Nabi nanti ketika kamu belajar tentang perkara-perkara dhonni riwayah dalam hadis, kamu sebetulnya harus menguasai mustalah hadis, harus paham apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Hadis ahad itu ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Nanti kalau dari segi kevaliditasnya itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan seterusnya. Itu sajane nanti ya butuh juga saling berkaitan satu sama lain. Kamu nanti kalau belajar turukul istinbat bayani dalam bab usul fikih ini, kamu pasti membutuhkan nahwu shorof, gitu loh maksudnya. Jadi semua ilmu itu sebetulnya saling berkaitan ya. Cuma karena keterbatasan waktu, saya tidak mungkin menyampaikan semua. Harus sebab sunnah ini saya terangkan dulu sama kamu tentang itu apa hadis
apa namanya? Mutawatir, apa itu hadis apa jenenge? Ahad ya, hadis ahad itu dibagi berapa, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib dan seterusnya, itu harusnya saya terangkan ya. Cuma karena waktunya terbatas, saya kasih yang penting-penting saja. Nanti sambil jalan nanti kita masukkan sedikit-sedikit ya semacam itu. Tapi tidak mungkin semua. Nanti yang penting kamu belajar sendiri terus ya, belajar sendiri ya maksudnya itu ya. Jadi ndono sing ndak kanggo sajane ilmu-ilmumu itu. Nahwu shorob berguna. Kamu belajar usul tafsir harus bisa nahwu shorob gitu. Kamu belajar usul fikih harus bisa nahwu shorob, itu saling berkaitan itu. Karena tidak semangat belajar ilmu apapun itu, khususnya yang terkait dengan ini. Sudah, kita masuk sekarang ke bab yang ke-4 tentang dalil mujma' alaih yang berikutnya, yaitu apa? Ijma'. Tentang apa itu? Ijma'.